Science. Saya Zarka Syifitriani, mahasiswa semester 6 UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Jadi di video kali ini saya akan memaparkan mengenai Internet on Basic atau dasar-dasar internet. Jadi pada video kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama yakni mengenai sejarah internet, kemudian yang kedua yakni konsep internet, dan yang terakhir yakni kemanfaatan internet di perkantoran. Baik, melaju ke pembahasan yang pertama yakni mengenai sejarah internet. Jadi, pada sekitar tahun 1957, Department of Defense itu membentuk ARPA. ARPA yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency, adalah paket switching, di mana paket switching itu adalah pengiriman pesan yang dapat dipecah dalam paket-paket kecil. Nah, masing-masing paket tersebut itu dapat melalui berbagai alternatif jalur. Jadi jika salah satu rusak, pesan akan tetap bisa dikirimkan ke alamat tujuan. Jadi ini tentu sangat berbeda dengan telepon yang hanya punya satu jalur koneksi. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya itu ARPANET merancang sebuah jaringan dengan mengandalkan teknologi informasi yang dapat memindahkan data dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Nah, kemudian kemajuan berarti itu dicapai lagi pada tahun 1990 ketika WWW itu mulai dikembangkan oleh Laboratorium Fisika di Swiss. Nah, kemudian penggunaan internet itu secara komersial dimulai pada tahun 1994 yang dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut. Dan internet banking itu pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Nah, kemudian sedangkan kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial itu pada sekitar tahun 1994. Nah, sebelumnya itu beberapa perguruan tinggi itu seperti Universitas Indonesia itu telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Menuju ke pembahasan yang kedua yakni mengenai konsep internet. Jadi kehidupan manusia modern hari ini seolah tidak lepas dari kebutuhan akan internet. Nah, di sini ada 3 konsep. Yang pertama yakni internet itu sendiri. Jadi internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yang menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lainnya di seluruh dunia, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai sumber daya informasi, dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Nah, kemudian konsep yang kedua yakni website. Jadi website adalah sebuah tempat yang memungkinkan seseorang menyatakan dirinya, hobinya, pengetahuannya, kemudian produk yang dijualnya, dan apapun yang dapat diwujudkan oleh teks, tulisan, gambar, video, dan file multimedia lainnya. Jadi minimal website itu dapat digunakan sebagai brosur elektronik yang dapat diakses dari seluruh dunia selama 24 jam. Nah, kemudian konsep yang terakhir yakni ada search engine atau mesin pencari. Jadi sederhananya adalah sebuah program yang dibuat untuk mempermudah seseorang pengguna dalam mencari sebuah informasi tertentu. Nah, adanya search engine atau mesin pencari ini akan mempermudah seorang pengguna, baik itu layanan internet atau komputer, untuk menemukan data atau informasi yang sedang dicarinya. Menuju ke pembahasan yang terakhir yakni mengenai manfaat internet di perkantoran. Jadi ada banyak sekali manfaat internet di perkantoran, antara lain itu sebagai berikut. Yang pertama yakni internet itu sebagai alat komunikasi antar individu maupun kelompok. Nah, di sini itu dengan menggunakan internet itu para pengguna dapat berkomunikasi kemana saja secara cepat dengan menggunakan email atau berdiskusi melalui chatting ataupun mailing list. Nah, karena internet ini tuh merupakan jaringan komunikasi tanpa batas yang melibatkan jutaan komputer instansi maupun pribadi yang tersebar di seluruh dunia. Dan internet ini itu didukung oleh media komunikasi seperti satelit.
internet itu telah memungkinkan komunikasi antar komputer dengan jarak yang tidak terbatas. Kemudian manfaat yang kedua yakni internet sebagai alat mengakses informasi. Jadi seseorang itu dapat mengakses berbagai informasi baik yang berupa hasil penelitian maupun artikel atau hasil kajian dalam berbagai bidang. Tidak lagi harus secara fisik mereka pergi ke perpustakaan untuk mencari berbagai referensi. Nah, pengguna hanya cukup duduk saja di depan komputer yang dilengkapi oleh fasilitas koneksi internet. Kemudian mereka bisa mencari referensi sesuai kebutuhannya. Nah, kemudian manfaat yang ketiga yakni mempermudah dalam sharing file. Jadi fungsi jaringan komputer pada kantor yakni mempermudah dalam sharing file. Maka dari itu, apabila menggunakan jaringan komputer cukup dengan hanya sekali klik, maka semua komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut bisa memperoleh akses ke file atau dokumen yang Anda kirimkan. Nah, kemudian manfaat yang keempat yakni proteksi keamanan terhadap data, di mana dengan adanya jaringan komputer pada kantor, maka data-data penting pada kantor hanya dapat diakses oleh komputer yang terhubung ke dalam jaringan itu saja. Hal ini tentu menjadi solusi tepat dalam mengatasi pencurian data kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan kantor atau perusahaan. Nah, kemudian manfaat yang terakhir yakni membantu penyebaran informasi. Nah, dengan jaringan komputer itu sangat bermanfaat dalam membantu penyebaran informasi lebih cepat. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga